Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang zat aditif yang terkandung di dalam mie instan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Rev Biodiantama, Nurul Hikmah, Suci Priantini, dan Puspita. Latar belakang. Seiring banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, seringkali kita jumpai banyaknya makanan yang berasal dari luar negeri yang beredar di pasaran saat ini. Salah satunya adalah jenis masakan Korea, yaitu mie instan rasa daging. Dengan maraknya produk yang muncul dalam drama yang sedang booming saat ini, maka tak jarang mie instan dibeli ataupun dikonsumsi tanpa adanya pemeriksaan bahwa mie instan tersebut halal atau haram. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang begitu konsumtif mie instan yang tidak asing lagi menggunakan bahan aditif pengawet seperti kalium karbonat, pengemulsi lecitin, penguat rasa dinatrium 5 inosinat, dan pemantap seperti perisa alami cabai. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang terkenal menyukai makanan pedas dan enak pun tertarik untuk mencoba makanan tersebut. Kandungan zat aditif dalam produk. Yang pertama ada dipati fosfat, sorbitol, lecitin, kalium karbonat, natrium polifosfat, perisa sintetik teh hijau, dinatrium 5 inosinat, dinatrium 5 guanilat, asam sitrat, perisa alami cabai, sodium guanilat, gliserol, dan riboflavin. Kemudian yaitu kegunaan zat aditif dalam produk. Zat aditif dipati fosfat yaitu sebagai pengemulsi, kemudian ada sorbitol sebagai pemanis alami, kemudian ada lecitin sebagai pengemulsi, kemudian ada kalium karbonat dan natrium polifosfat sebagai pengawet, kemudian ada perisa sintetik teh hijau dan perisa alami cabai sebagai pemantap, kemudian ada dinatrium 5 inosinat dan dinatrium 5 guanilat sebagai penguat rasa, kemudian ada asam sitrat sebagai pengatur keasaman, kemudian ada sodium guanilat sebagai penguat rasa, kemudian ada gliserol sebagai pemanis, kemudian ada riboflavin sebagai pewarna. Kemudian yaitu peraturan terkait zat aditif yang digunakan. Nah, sesuai gambar yang di atas, berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, batas lecitin yang diizinkan dalam produk pasta dan mie kering serta sejenisnya adalah 500 mg per kilogram. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, tidak dibatasi oleh penambahan dinatrium 5 inosinat pada makanan karena merupakan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Namun sebaiknya digunakan dinatrium 5 inosinat secukupnya saja untuk menambah cita rasa pada makanan. Kemudian yaitu kajian zat aditif dari segi halal dan thayyib dan mekanismenya. Yang pertama yaitu ada zat aditif lecitin. Struktur lecitin tersusun atas 5 molekul kecil dengan tulang punggung gliserol yang mengikat 3 molekul lainnya. 2 dari molekul yang terikat pada gliserol merupakan asam lemak yang bersifat hidrofobik. 2 molekul hidrofobik inilah yang menjadikan lecitin memiliki struktur yang hampir mirip dengan lemak. 1 molekul lainnya yang terikat dengan gliserol merupakan asam fosfat dengan alkohol amino yang mengikatnya disebut dengan solin. Asam fosfat atau alkohol amino pada struktur lecitin bersifat hidrofilik. Oleh karena itu, lecitin memiliki ujung rantai yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik yang menjadikan dapat digunakan sebagai agen pengemulsi. Lecitin dapat dikatakan merupakan agen pengemulsi atau emulgator yang baik karena ujung strukturnya yang bersifat hidrofobik akan larut dalam tetesan minyak dan ujung strukturnya yang bersifat hidrofilik akan larut dalam air. Oleh karena itu, lecitin dapat melindungi tetesan minyak dan tetesan air
dalam sistem emulsi sehingga menjadi lebih stabil. Lecithin, kedelai, dan emulsifier lainnya yang menggunakan kode E-number bersifat subhat karena bisa berasal dari bahan nabati maupun hewani. Lecithin kedelai halal karena bahannya berasal dari bahan nabati. Tapi hati-hati dengan E-number karena beberapa emulsifier ada yang menggunakan bahan babi. Kedua adalah dinatrium inosinat. Dinatrium inosinat dipergunakan kepada penyedap rasa yang bersinergi dengan mononatrium glutamat atau MSG kepada memberikan rasa umami. Sering juga ditambahkan pada konsumsi dengan dinatrium guanilat. Kombinasinya dikenal sebagai dinatrium 5 ribonucleotida. Kepada barang yang relatif mahal, dinatrium inosinat tidak dipergunakan sendirian kepada penyedap rasa dalam daftar bahan konsumsi. Bila dinatrium inosinat terdapat dalam bahan konsumsi tetapi MSG tidak berada, kemungkinan bahwa asam glutamat sudah terdapat bahan konsumsi sudah terdapat kepada anggota dari bahan konsumsi lain, atau terdapat secara alami seperti tomat, keju, parmesan, atau ekstrak ragi. Sebagai bahan aditif yang cukup mahal, dinatrium guanilat tidak digunakan secara bebas. Bila dinatrium guanilat terdapat dalam bahan makanan tetapi MSG tidak ada, kemungkinan asam glutamat sudah tersedia dalam bahan makanan lain seperti kecap, tomat, keju, dan bahan lain yang memiliki kandungan asam glutamat yang tinggi. Dinatrium guanilat sering dijumpai dalam berbagai makanan beserta dengan dinatrium inosinat. Kombinasi keduanya dikenal sebagai dinatrium 5 ribonucleotida. Disodium 5 inosinat, disodium 5 guanilat, EGI, didaftarkan ke LPPOM MUI oleh Xinji atau Liaosheng Biotech Co Ltd Cina. Disodium 5 inosinat, disodium 5 guanilat, EGI merupakan produk dalam kategori rempah, bumbu, dan kondimen atau spices, seasoning, dan condiments, dan memiliki sertifikat halal dengan nomor 0006006436031 yang berlaku sampai dengan 27 Agustus 2021. Baik, selanjutnya ada efek negatif bagi tubuh. Yang pertama ada lecithin. Kandungan lecithin pada mie mempunyai efek buruk pada kesehatan manusia. Dalam sejumlah penelitian, bahan ini telah dihubungkan dengan beberapa gangguan kesehatan, seperti depresi tiroid, kenaikan berat badan yang tidak terkontrol, kelelahan, pubertas dini, dan kanker payudara. Yang kedua ada dinatrium 5 inosinat dan dinatrium 5 guanilat. Zat aditif ini dapat memicu penyakit diabetes dikarenakan kandungan karbohidrat yang tinggi. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan timbunan lemak di badan secara berlebih atau terjadinya obesitas, tekanan darah tinggi, dan juga apabila banyak mengkonsumsi olahan tepung tapioka dan dengan tidak dibarengi dengan sayuran, dapat memicu resiko kanker. Yang ketiga ada perisa alami jadi. Jika penggunaannya terlalu berlebihan, maka akan memberikan dampak negatif bagi tubuh dan membahayakan kesehatan. Salah satunya adalah kemungkinan menimbulkan kelainan genetik seperti kanker, penuaan sel, dan kerusakan organ yang lain. Yang keempat ada sorbitol. Sorbitol merupakan pemanis buatan. Sorbitol memiliki efek pencahar. Pada sebagian orang, mengkonsumsi sorbitol atau gula alkohol dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan perut kembung, muntah, mual, sering kentut, dan juga diare. Yang kelima ada riboflavin. Jika dikonsumsi secara berlebih,
Suplemen riboflavin dapat menyebabkan diare atau membuat urin menjadi kuning. Yang keenam ada sodium guanilat. Sodium guanilat merupakan penguat rasa makanan yang mirip dengan MSG yang mempunyai dampak negatif bila dikonsumsi berlebihan. Di antaranya adalah kejang, mual, alergi, ruam, serangan asma, sakit kepala, mulut terasa kering, hingga hilang ingatan. Dipati fosfat merupakan pengemulsi yang memiliki dampak yang terasa setelah mengonsumsi fosfat anorganik secara berlebihan. Awalnya adalah rasa malas bergerak sebelum kemudian beresiko merusak ginjal. Kalium karbonat merupakan pengawet makanan. Jika dikonsumsi, kalium karbonat akan memiliki efek bagi tubuh, diantaranya perut kembung, sembelit, sendawa, mulut kering, sakit kepala, mual atau muntah, nyeri tulang atau otot, kebingungan atau perubahan suasana hati. Natrium polifosfat. Jika dikonsumsi jangka panjang, bisa menyebabkan terjadinya penyakit lupus. Timbulnya odema atau pembengkakan dikarenakan adanya retensi atau tertahannya cairan di dalam tubuh, dan biasanya juga karena naiknya tekanan darah sebagai akibat bertambahnya volume plasma yang diakibatkan adanya pengikatan air oleh natrium. Pencegahannya, kita harus dapat memilah-milah makanan yang akan dikonsumsi, dari mulai bentuk, warna, rasa, kualitas, dan lainnya. Perisai sintetik cabai. Mengkonsumsi perisai cabai dapat mengganggu pencernaan seperti mulas, diare, refluks asam, mah akut. Berikut contoh produk mie yang mengandung zat adiktif di atas. Ini adalah contoh produknya yang mengandung zat-zat adiktif yang tadi sudah dibacakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.